Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tani, tanah yang subur mempunyai dampak yang sangat besar terhadap tanaman. Tanaman yang tumbuh di atas tanah yang subur biasanya juga akan tumbuh dengan baik, berproduksi dengan maksimal, dan bisa memberikan keuntungan dan kepuasan bagi kita petani. Maka dari itu, langkah pertama yang harus kita lakukan sebagai petani dalam proses budidaya adalah menyuburkan lahan pertanian kita. Dan pada video kali ini, kita akan membahas 4 langkah menyuburkan tanah pertanian. Halo Tani, kita sebagai petani tidak bisa serta-merta menanam tanaman begitu saja di atas tanah yang sembarangan. Kita harus memperhatikan bagaimana kondisi tanah pertanian kita, apakah subur atau kurang subur. Karena jika kita melakukan penanaman di atas tanah yang tidak subur, maka dampaknya akan sangat besar, akan menjadikan kerugian terhadap kita sebagai petani ya, Bro Tani. Maka dari itu kita harus melakukan penyuburan tanah terlebih dahulu. Nah, berikut ini adalah 4 langkah cara menyuburkan tanah. Langkah yang pertama, melakukan pencangkulan. Di antara tujuan dari pencangkulan adalah untuk meminimalisir kepadatan tanah dan membolak-balik tanah untuk menyeimbangkan unsur hara yang ada pada tanah. Di antara manfaat dari pencangkulan adalah menjadikan tanah kita lebih gembur, kemudian menjadikan tanah kita berongga sehingga sirkulasi udara pada tanah bisa lancar dan memperbaiki drainase pada tanah. Pada tanah yang keras, padat, drainasenya sudah tentu tidak bagus ya Bro Tani. Ketika kita memberikan siraman pada tanah yang keras tersebut, air akan menggenang tidak bisa meresap sampai ke dalam. Dengan kita melakukan pencangkulan, ketika kita memberikan air pada tanah tersebut akan bisa meresap ke dalam karena tanah sudah memiliki rongga yang baik. Langkah yang kedua, memberikan bahan organik pada tanah. Baik bahan organik yang sudah terdekomposisi ataupun bahan organik yang masih mentah. Di antara tujuan pemberian bahan organik untuk memperbaiki struktur tanah. Kemudian bahan organik yang kita taruh pada tanah pertanian kita lama-kelamaan akan mengalami dekomposisi dan akan menjadi kompos yang bagus untuk kesuburan tanah kita, juga akan memicu bertumbuhnya mikroorganisme yang sangat bermanfaat untuk kesuburan lahan. Selain bahan organik mampu memperbaiki struktur tanah kita, bahan organik juga akan bisa menjadi sumber nutrisi bagi tanaman kita. Sehingga ketika kita nanti melakukan penanaman pada tanah yang memiliki bahan organik yang cukup, akan menjadikan tanaman kita subur dan berproduksi dengan baik. Banyak sekali opsi bahan organik yang bisa kita berikan ke tanah pertanian kita. Di antaranya adalah kotoran hewan, baik dari sapi, kambing, maupun ayam. Juga bisa kita berikan bahan organik berupa seresah daun ataupun arang sekam. Untuk penjelasan berbagai manfaat dari seresah daun ataupun arang sekam sudah ada ya Bro Tani videonya pada channel ini, maka silahkan dicari. Kemudian langkah yang ketiga untuk menyuburkan tanah adalah memberikan mikroorganisme yang bermanfaat bagi tanah. Tujuan dari pemberian mikroorganisme pada lahan pertanian adalah untuk mengurai bahan-bahan organik yang ada pada tanah ataupun sisa-sisa pestisida atau pupuk kimia yang memang tidak terurai pada tanah kita. Banyak sekali opsi mikroorganisme yang bisa kita tabur ke media tanam kita. Di antaranya adalah mikroorganisme pelarut fosfat. Ya, ketika kita memberikan mikroorganisme pelarut fosfat ini ke tanah kita, maka mikroorganisme tersebut akan membantu memaksimalkan penyerapan tanaman terhadap unsur hara fosfat. Kemudian kita juga bisa memberikan mikroorganisme penambat nitrogen. Nah, yang mana mikroorganisme ini bisa mengambil nitrogen yang ada di udara sehingga kita bisa menghemat pupuk yang memiliki kandungan nitrogen. Dan masih banyak lagi jenis-jenis mikroorganisme yang bermanfaat bagi tanah. Selain mikroorganisme ini mampu mendekomposisi bahan-bahan organik yang ada pada tanah,
mikroorganisme juga mampu melawan patogen atau penyakit yang ada pada tanah kita, sehingga ketika kita memberikan mikroorganisme yang cukup pada tanah pertanian kita akan mengurangi resiko penyakit pada tanah. Juga mikroorganisme mampu membantu tanaman kita menyerap nutrisi sehingga tanaman bisa memaksimalkan nutrisi yang ada pada media tanam kita. Langkah keempat untuk menyuburkan tanah adalah dengan memberikan pupuk asam humat. Sudah tidak menjadi rahasia lagi bahwa asam humat bisa menyuburkan tanah pertanian kita baik secara fisik, kimia, maupun biologi. Dengan memberikan pupuk asam humat pada media tanam akan memperbaiki struktur dan tekstur tanah kita menjadi lebih gembur. Kemudian asam humat juga mampu memperbaiki sifat kimia tanah. Artinya, dengan memberikan pupuk asam humat pada tanah kita akan menyediakan unsur hara tertentu yang dibutuhkan oleh tanaman dan membantu akar tanaman kita bisa menyerap dan memaksimalkan unsur hara yang ada pada tanah tersebut. Asam humat juga bisa memperbaiki sifat biologi tanah, artinya asam humat ini menyehatkan tanah pertanian kita dan tanah yang sehat akan sangat mudah ditumbuhi oleh mikroorganisme yang bermanfaat bagi tanah. Nah, itu tadi ya Bolo Tani 4 langkah menyuburkan tanah. Mari bersama-sama kita merawat tanah kita agar menjadi subur dan menjaga kesuburan tanah kita sehingga produksi dari tanaman yang ada di atas tanah kita bisa memberikan hasil yang maksimal baik dalam segi kualitas maupun kuantitasnya dan kelestarian dari tanah dan pertanian kita selalu terjaga. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi saya dan Bolo Tani semua. Dan jangan lupa dukung channel pertanian ini dengan cara like, subscribe, komen, dan kalau dirasa video ini bermanfaat, silahkan share video ini sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa tonton video yang lain pada channel ini agar ilmu kita semakin bertambah dan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Saya doakan semoga rezeki Bolo Tani semua melimpah, berkah, dan kita semua diselimuti dengan kebaikan dalam semua aktivitas kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.